Baik, rekan-rekan media, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini, kami dari Polres Bantul akan menyampaikan konferensi pers tentang kasus yang saya kira media sudah menunggu lama nih. Terkait kasus pencurian dalam keluarga yang terjadi di wilayah Kapanewon Pundong, Bantul. Kasus ini sendiri dapat kami sampaikan terjadi pada sekitar tanggal 14 Oktober 2021, di mana pelaku yang merupakan anak dari pelapor atau korban, yang bersangkutan juga anak tunggal dan orang tuanya juga tinggal ibunya, bapaknya sudah meninggal sekitar 4 bulan yang lalu. Pelaku menjual barang-barang yang ada di rumah milik ibunya sendiri. Nanti akan kami sampaikan barang-barang yang dijual cukup banyak. Pada awalnya kasus ini oleh ibunya dimaklumi, karena bagaimanapun masih anaknya kandungnya dari ibu tersebut. Namun karena semakin dibiarkan semakin banyak yang dijual, sehingga ibunya melaporkan ke Polsek Pundong. Kami pun berupaya untuk memediasi, tapi rupanya ibunya sudah kewalahan dan tetap berniat untuk melanjutkan kasus tersebut. Namun nanti kalau dalam perjalanan ibunya akan mencabut, tentunya kami akan stop penyidikannya, karena kasus ini adalah kasus delik aduan, bukan delik murni. Delik aduan itu ya kalau pelapornya mencabut laporan, otomatis kita harus hentikan penyidikannya. Jadi saya flashback lagi, pada tanggal 14 Oktober pelaku sudah mulai menjual satu persatu barang yang ada di rumahnya sendiri. Kebetulan pada saat mengambil barang-barang tersebut, ibunya tidak berada di rumah, karena ibunya sehari-hari karena merupakan orang tua tunggal, karena bapaknya sudah meninggal, untuk menafkahi keluarganya menjadi asisten rumah tangga di wilayah Kasihan. Karena rumahnya sepi, pelaku ya satu persatu dijual. Sampai sekarang totalnya sudah hampir sekitar 30-an juta kalau ditotalkan, atau perabot yang di dalam rumah itu udah habis semua. Makanya orang tuanya tidak tahan lagi, ya sudahlah, anak durhaka ini harus dilaporkan. Jadi dapat kami sampaikan, identitas dari tersangka sendiri adalah anak kandung dari pelapor, inisialnya DRS, 24 tahun, kemudian masih berstatus mahasiswa ya, masih berstatus mahasiswa, dan sebelumnya pekerjaannya sebagai Gojek. Jadi pelaku sempat dibelikan oleh orang tuanya kendaraan untuk digunakan sebagai Gojek untuk mencari nafkah sambil berkuliah. Rupanya karena pergaulan dan sebagainya, kendaraannya pun dijual hanya untuk kebutuhan yang bersangkutan sehari-hari. Kebetulan yang bersangkutan hobi perempuan, main perempuan, kecil-kecil gini ya, hobi main perempuan. Akhirnya informasi dari yang bersangkutan sering dibohongi, sering minta dibelikan ini, dirayu oleh ceweknya, belikan ini, belikan itu, nggak punya uang. Itulah motifnya, sehingga paling cepat, paling mudah untuk mendapatkan uang adalah menjual barang-barang yang ada di rumahnya sendiri, untuk membelikan tadi itu, membelikan hadiah kepada cewek-cewek yang dikenalnya. Kemudian yang bersangkutan beralamat di Pundong. Adapun barang bukti yang diamankan dapat kami sampaikan, barang buktinya tidak bisa kami tampilkan karena memang ini perabotan rumah tangga. Yang pertama adalah
satu buah almari warna coklat kombinasi emas berpintu 3. Ini lemari pakaian, ini juga dijual. Kemudian 3 buah meja kayu panjang warna coklat sudah dipelitur. Kemudian 1 buah rak meja dapur dari kayu dengan warna coklat, ini juga sudah dipelitur. Kemudian yang keempat adalah 2 buah daun pintu dari kayu warna coklat dan merah. Selanjutnya 1 buah almari pintu 3 dari kayu dengan warna hitam. Kemudian 2 buah kursi panjang dari kayu. Kemudian 1 buah kulkas merek Sharp 1 pintu. Kemudian 4 buah daun pintu terbuat dari kayu. Selanjutnya 5 buah kursi kayu panjang. Kemudian 1 buah almari kayu pintu 3 ya, kayu pintu 3. Dan terakhir 1 buah bipet kayu. Sudah kami cek, memang rumahnya pelapor sekarang kosong. Termasuk terakhir genteng pun diambil. Karena mungkin yang tidak ada lagi yang bisa diambil, gentengnya pun diambil. Genteng dari rumah pelaku sendiri. Dan dijual juga. Dan selama ini yang bersangkutan ke yang pembeli menyampaikan bahwa orang tuanya sudah mengizinkan, sehingga ya yang membeli pun karena sudah keterangan dari pelaku sudah diizinkan ya sanggup untuk membeli barang-barang tersebut. Jadi inilah ibu ini sebenarnya tidak mau melaporkan di awal, tapi dibiarkan semakin hilang barang-barangnya. Kami pun berupaya untuk mediasi, tapi ya tetap ibunya ngotot untuk melaporkan anaknya sendiri. Memang menarik nih. Jadi sekali lagi ini delik aduan, tetap kami proses sekarang, tapi dalam perjalanan kami pun akan berupaya untuk memediasi apabila memang ibunya mencabut laporan, karena bagaimanapun ini darah dagingnya sendiri, kami tentunya akan menghentikan penyidikannya. Tapi saat ini ibunya tetap kekeh untuk melanjutkan proses laporannya, mengingat tadi banyaknya barang-barang yang sudah diambil. Kalau kita total mungkin kurang lebih sekitar 30 jutaan kalau kita dalam angka uang ya, rupiah ya. Kemudian tentunya terlapor atau tersangka akan kita sangkakan pasal 367 ayat 2, yaitu terkait dengan pencurian dalam keluarga dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun. Jadi mungkin ini yang perlu saya sampaikan sebagai informasi awal. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, kami persilakan kepada rekan-rekan media yang dari kemarin sudah menunggu berita ini. Silakan. Dan kemungkinan ada upaya damai nanti ya. Terus nanti status kemahasiswanya bagaimana, Dan? Apa ada rekomendasi ke kampusnya tersangka? Iya, baik. Tentunya saat ini masih berproses. Karena kami tadi sampaikan di awal, kami sudah berupaya memediasi karena bagaimanapun ini dalam keluarga. Namun ibunya tetap kekeh untuk melaporkan. Tapi dalam perjalanan nanti ibunya mau mencabut, ya kita otomatis akan menghentikan penyidikannya. Terkait status kemahasiswanya tadi, itu bukan ranah kami ya. Kami hanya memproses pidananya. Nanti itu pihak universitas atau kampusnya yang akan memproses. Jadi sekali lagi ini delik aduan ya, delik aduan bukan delik murni, sehingga kapanpun, misalnya hari ini atau besok ibunya mau mencabut laporan, ya otomatis kasusnya kita hentikan. Seperti itu. Ya. Pacarnya berapa itu? Nanti kita tanya. Karena itu motifnya bukan untuk pribadi sebenarnya, tapi untuk membelikan hadiah ke wanita yang dikenalnya. Mungkin termasuk pria yang baik hati ini. Jadi cuma caranya yang salah. Ya. Dan itu 30 juta ya harga kalau ditafsir ya. Itu dijual berapa itu, Pak? Apanya? Barang-barang yang 30 juta itu. Oh, itu bervariasi. Tadi kan ada lemari,
berapa nggak tahu, mungkin ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, kayak kulkas mungkin jutaan, tapi kita total semuanya itu hampir 30 jutaan. Inilah yang menyebabkan ibu pelapor yang memang dari sisi ekonomi juga ekonomi menengah ke bawah ya, sulit sampai jadi asisten rumah tangga, namun kelakuan anaknya berbanding terbalik, sehingga faktor inilah ibunya sudah tidak punya, kemudian orang tua tunggal, anaknya seperti ini. Mungkin beda kalau anaknya orang tuanya kaya raya, ini ibunya cuma jadi pembantu rumah tangga, terus kelakuan anaknya seperti ini. Itulah ibunya kenapa tetap kekeh untuk melaporkan. Walaupun sudah kami mediasi dan sebagainya, udah Pak, daripada nanti rumah saya dijual juga, saya mau tinggal di mana, seperti itu ucapan ibunya itu. Dan memang selama ini yang bersangkutan sendirian di rumah, karena kalau pagi dan siang sampai malam hari ibunya kerja di kasihan. Nah inilah dimanfaatkan juga untuk menjual-jual kepada para calon pembeli. Jadi seperti itu. Ya. Ini tersangkanya bakal dikenakan pasal apa ini, anak durhakanya ini Pak? Iya, tadi sudah kami sampaikan pasal 367. 367 itu pencurian dalam keluarga, dan ini delik aduan. Untuk maksimal ancamannya paling lama 5 tahun. Tapi tadi itu, kalau hari ini ibunya mencabut laporan, ya mau nggak mau kita hentikan kasusnya. Karena ini sekali lagi delik aduan, bukan delik murni. Dari sejak kapan nyuri barang-barang ibunya sendiri itu, orang tuanya sendiri? Sejak saya Gojek Pak. Gojek, emang Iya. penghasilan Gojek nggak cukup ya? Itu kadang orderannya kadang itu rame, kadang enggak Pak. Kadang saya dapat cuman berapa ya, 50, kadang 100.000. Itu buat isi top up driver lagi. Ya, itu kurang ya? Kurang Pak, kadang saya dapat orderan fiktif Pak. Ya gini, terus uangnya dikemanain sih itu? Kalau sendiri kan cukup lah kalau dapat 50-100 ribu per hari itu. Kemana aja uang-uang pencurian ini, dijual kemana aja? Untuk apa aja gitu? Itu kalau itu saya buat makan sehari-hari Pak. Kalau buat sama cewek saya itu. Ada berapa ceweknya nih? Ceweknya terus terang ada 1 Pak. Terus 1 aja? Iya, itu rumahnya di Ada yang lain nggak? Enggak ada. Dikasih hadiah terus lah ceweknya, iya? Iya Pak. Wow. Itu rumahnya di Jawa Timur, di Sidowayah itu. Oh jauh ya? Iya Pak. Ngawi. LDR lah ya, LDR. Tahu LDR? Enggak tahu Pak. Pacaran jarak jauh ya? Aduh. Kenalnya di mana nih kenalnya ceweknya? Itu waktu kenalan di pintu masuk asal Benggiwangan Pak. Terus berarti hadiahnya nanti dikirim terus, dikirim Iya. lewat itu, Saya pos kirim. atau apa? Oh. Enggak langsung sendiri Pak. Apa aja yang sudah ngasih apa aja ke ceweknya nih? Kadang berupa makanan, kadang tas, kadang baju itu. Oh, wah berbahagialah yang ini. Udah tahu belum ceweknya kalau sekarang diamankan polisi? Belum tahu Pak. Belum tahu. Belum tahu. Wah, nanti pasti kok kirimannya berhenti nih. Harus dikasih tahu gitu. Ah, ini nanti kan viral nih. Kalau genting itu saya enggak jual Pak. Masih di rumah anak genting itu. Tapi sudah. rencana mau dijual juga? Iya. Belum. Belum jadi. Jadi apalagi kira-kira yang bisa dijual di rumah itu kalau kita nggak tangkap nih? Paling gawang Pak. Bawang. Udah minta maaf sama ibu. Sudah berani berbuat, berani tanggung jawab. Wow. Iya. Ya, ceweknya cantik apa ya? Kok selalu ini? Enggak sih, Pak. Keinginan ininya selalu dipenuhi. Ya sederhana aja Pak. Sederhana aja ya? Umum aja lah. Cinta banget ya sama ceweknya. Iya. Ada yang mau disampaikan ke ceweknya itu? Mumpung ada media nih. Ada yang mau disampaikan? Banyak banget ya Pak kameranya. Iya, singkat aja apa? Ya intinya jaga kesehatan aja, kalau di rumah saya nggak ada. Jaga kesehatan dan jangan lupa makan. Ya. Terus coba diulangi lagi biar sampai. Jangan lupa jaga kesehatan dan juga lupa makan biar nggak sakit. Katanya itu perawat Pak. Perawat ya?
Iya, katanya. Jadi selama ini hubungannya lewat medsos aja ya? Ya. WA. Ya, WhatsApp. Sekarang WA-nya kan nggak ada tuh. Nggak ada. Nanya-nanya nggak nih? Atau nanti kami sambungkan ke ini, ke pacarnya kalau kirimannya sudah berhenti. Iya. Ya, kalau pacar saya kalau lihat TV itu paling ya tahu sih, Pak. Kalau enggak ya enggak tahu. Berarti sudah berapa lama kenal dengan pacarnya nih? Gimana, Pak? Udah berapa lama Apanya, Pak? kenal dengan pacarnya? Belum lama, Pak. Paling 1 bulan. Oh, berarti 1 bulan. pas lah ya. Setelah kenal langsung jual-jual barang itu. Iya. Berarti lebih sayang pacarnya daripada sayang ibunya ini. Iya, Pak. Iya. Itu masih Saya pacaran. kenal di waktu itu pas pertama pacarnya itu ceweknya itu order baru habis turun ke terminal Giwangan pintu masuk itu saya jemput order gitu lewat aplikasi suruh ngantar-ngantar di mana gitu loh, Mas. Ya. Intinya kenal di situ ya. Iya. Ya, intinya sekarang nyesal ya. Nyesal. Berani mempertanggungjawabkan ini. Iya. Saya minta sih tetap minta maaf ke orang tuanya, ibunya, Iya, cium Pak. kakinya ya. Iya, Bagaimanapun itu ibu yang sudah membesarkan, sudah bertahun-tahun. Kalau pacarnya kan baru kenal baru sebulan. Iya, Pak. Masa langsung hilang cintanya ke ibunya hanya karena mengenal cinta seorang wanita yang baru dikenal sebulan. Iya, Ya, Pak. nanti Iya, kita siap. hadirkan ibunya, tetap minta maaf, Ya, siap, Pak. cium kakinya ibunya. Ya, siap. Mudah-mudahan ibunya memaafkan ya, kasusnya pun tidak kita proses. Iya. Ya, Ya, siap, Pak. saya kira itu. Ya, siap. Ya, untuk pernyataan ke ibunya nih, ke keluarganya nih. Nggak usah sini aja. Ya, permintaan maaf ke ibunya disampaikan. Ibu, saya minta maaf sudah banyak salah, sudah menjual barang-barang di rumah. Saya minta maaf. Saya sudah benar-benar menyesal. Saya udah banyak dosa sama ibu, saya minta maaf. Selama ini saya perbuat. Terima kasih. Ya. Itu ya. Saya kira itu ya. Tadi ke pacarnya kan sudah tadi disampaikan. Pun ini masih keluarga. Tolong diselesaikan dengan baik-baik. Kalau udah berproses hukum mau nggak mau anak ibu kita tahan nantinya berproses hukum. Akhirnya dengan kami sampaikan seperti itu, ibunya memaklumi. Namun dalam perjalanannya kelakuannya nggak berubah. Satu persatu habis dijual. Sampai tadi ada sekitar 12 perabot rumah tangga dijual. Kalau kita total tuh sekitar 30 juta. Termasuk di rumah. Ya, termasuk genteng pun mau dijual tuh. Tadi sudah ada rencana mau jual genteng. Nah itu, padahal kan pekerjaan ibunya kan yang mau maaf cuma asisten rumah tangga. Nah ini kan karena terus berulang, akhirnya ibunya ke polsek lagi. Sudahlah Pak, diproses aja lah anak saya biar ada efek jerah. Ya sudah, kita proses karena memang 2 alat buktinya sudah sangat terpenuhi dan yang bersangkutan juga sudah mengakui bahwa memang melakukan hal tersebut untuk memenuhi kebutuhannya, termasuk tadi itu dia sering memberikan hadiah ke pacarnya dengan menjual-jual, itulah dia memberikan hadiah ke pacarnya. Jadi kita proses, tapi dalam perjalanannya misalnya hari ini ataupun besok kalau ibunya mau mencabut laporan ya kasusnya kita hentikan karena ini adalah delik aduan. Sekali lagi ini adalah delik aduan. Delik aduan itu berbeda dengan delik murni. Jadi kalau delik aduan itu kalau pelapor mencabut laporan, otomatis kasusnya kita hentikan. Seperti itu. Itu sampai berapa juta yang untuk total sendiri ya? Kalau kita total tadi sekitar 30-an juta. Sekitar 30-an juta. Yang dijual habis. Kita sudah cek rumahnya memang habis. Dari kursi, lemari, kemudian perabot-perabot yang lain, kulkas, termasuk TV dan sebagainya sudah dijual semua. Dan memang pada saat menjual, ibunya kan kerja di rumah orang di daerah Kasihan, agak cukup jauh. Dia cuma sendiri di rumah. Dan pengakuannya kepada pembeli bahwa ini sudah mendapat izin dari ibunya. Kebetulan untuk bapaknya sendiri sudah almarhum, jadi dari situlah setiap pembeli tidak curiga dan sebagainya karena sudah ada izin dan dia sendirian di rumah. Sehingga ya barang-barangnya habis, kosong sekarang rumahnya. Inilah yang menyebabkan kemarahan ibunya terhadap anaknya yang durhaka ini, seperti itu. Untuk pasal yang dikenakan? Ya, pasal 367 pencurian dalam keluarga dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun penjara.